Ada lagi adegan Nabi ngasih nasihat kepada Sayyidah Fatimah, putri tercinta beliau, untuk mencari mursyid, murabbi. Kata Nabi, wahai Fatimah, belajarlah dari Asma, karena Asma itu ahli surga. Asma siapa yang dimaksud oleh Nabi? Bukan Asma bintu Abi Bakrin, karena Asma bintu Abi Bakrin itu kakaknya Sayyidah Aisyah juga ahli surga. Tapi yang dimaksud oleh Nabi itu adalah Asma bintu Umais. Pernah dengar ini? Asma bintu Umais, perempuan ahli surga yang menikahi 3 laki-laki, 3-tiganya ahli surga. Ini dahsyat Asma ini. Perempuan yang menikahi 3 ahli surga. Suami pertama ahli surga, suami kedua ahli surga, suami ketiga ahli surga. Gimana Ustaz? Siapa suami pertamanya? Suami pertamanya adalah Ja'far. Ja'far sepupu Nabi. Suami kedua adalah Abu Bakar. Dan suami ketiga adalah Ali bin Abi Thalib setelah Fatimah wafat. Suami pertama syahid, Ja'far, Tayyab, lalu menikah dengan Abu Bakar. Abu Bakar meninggal, menikah dengan Ali. Begitulah Asma, perempuan yang menikahi 3 ahli surga, dan dia sendiri ahli surga. Makanya Nabi bilang kepada Fatimah, waktu itu Asma masih sama Ja'far, Fatimah sama Ali. Kata Rasulullah, ya Asma, ya Fatimah, wahai putriku tersayang, belajarlah kepada Asma. Akhirnya Fatimah pergi kepada Asma. Sampai di rumah Asma, Fatimah dalam miliknya Asma, Rasulullah menyuruh aku belajar kepadamu, karena aku ahli surga. Ajarkanlah aku bagaimana amalan yang membuatku jadi ahli surga. Asma kaget, wahai putri Rasulullah, gak ada apa-apa yang saya dibandingkan dengan engkau. Itu Fatimah, 1 dari 4 perempuan yang sempurna di muka bumi kan. Putrinya Rasulullah, putrinya Khadijah, kurang apa Fatimah? Tapi masih disuruh belajar kepada karena ada 1 kelebihan Asma yang waktu itu Fatimah gak punya. Rasulullah masih tahu, suruh Fatimah langsung belajar kepada Asma. Akhirnya Fatimah maksa, wahai Asma, gak mungkin Rasulullah salah. Coba kamu fikir-fikir lagi, apa yang selama ini kamu amalkan, apa yang kamu andalkan untuk kamu berhadapan dengan Allah, untuk kamu kembali kepada Allah. Kata Asma, baiklah wahai Fatimah, ada 1 yang saya andalkan dalam hidup saya, dan mudah-mudahan itulah yang akan saya bawa pulang kepada Allah. Apa itu? Saya selalu berbakti kepada suami saya, Ja'far. Setiap kali suami saya ke rumah, saya berdandan untuk dia dengan dandanan terbaik. Saya pakai skincare termahal untuk suami saya. Kalau saya kirim foto ke suami saya kasih filter yang banyak sampai jadi avatar. Saya pakai baju yang paling disukai suami saya. Ini terjemahan kontemporer ya, walaupun dulu ada skincare, nggak ada filter. Artinya dia berdandan untuk suaminya, supaya ketika suami saya pulang, dia bahagia melihat saya. Dan saya ingat kata Rasul, salah satu di antara ciri perempuan salihah itu ada 3. Salah satunya adalah idza ra'aitaha sarratka. Kalau laki-laki atau suami melihat dia, suaminya senang melihat dia, karena dia berdandan, tersenyum, berperilaku yang menyenangkan bagi suaminya. Itulah Asma. Kalau Ja'far mau pulang, dia udah siap-siap pakai baju terbaik, pakai parfum yang banyak, kemudian dia udah mandi keluar, udah dandan dan segala macam, menyambut Ja'far seperti menyambut seorang raja yang baru pulang dari perjalanan. Ketika Ja'far sampai di rumah, Asma udah masak dengan masakan yang paling disukai oleh Ja'far. Asma berdiri, tidak mau duduk selama Ja'far makan. Ja'far gak bilang, Asma duduk aja. Enggak, ada butuh apa lagi wahai Ja'far? Aku menjadi pelayan bagi suamiku ketika dia sedang makan. Apa yang dia butuhkan, aku berdiri. Aku gak ingin dia menunggu ketika dia membutuhkan sesuatu. Makanya dia berdiri. Kalau suami butuh sesuatu, dia langsung pergi ngambil. Gak mau suaminya menunggu lebih lama. Setelah suamiku makan, wahai Fatimah, aku merebus air untuk suamiku mandi dengan air hangat. Aku membasuh tubuhnya dengan handuk yang dilap dengan air hangat. Setelah dia selesai semuanya, aku ambil sapu lidi kurma di dapur. Aku berikan kepada Ja'far, kepada suamiku. Aku katakan, wahai Ja'far, wahai suamiku, kalau hari ini masih ada di antara hakmu yang belum aku penuhi, masih ada khidmatku yang masih kurang, pukullah aku dengan sapu lidi ini wahai Ja'far, sehingga Allah mengampuni dosa-dosaku. Ja'far tidak pernah memukul Asma,
justru Ja'far memeluk Asma dengan penuh cinta. Barulah Fatimah ngerti kenapa itu ada sapu lidi tergantung di dinding rumah mereka. Ternyata fungsinya bukan untuk bersih-bersih, tapi untuk membersihkan dosa Asma kalau dia merasa ada yang kurang dalam khidmatnya kepada suami. Baru Fatimah sadar, oh saya belum begini kepada Ali bin Abi Thalib. Pulang dari sana, Fatimah gantung sapu lidi di dinding. Pas Ali pulang, Fatimah itu berapa? Wahai Ali, kalau ada yang kurang dari aku, pukul aku pakai sapu lidi ini. Ali tahu, wahai Fatimah, Masya Allah, makin dipeluk sama Ali, dan Ali makin cinta sama Fatimah. Maka dengan begitu sempurnalah Fatimah menjadi wanita terbaik hanya 4 di muka bumi. Belajarnya dari siapa? Selain dari ayahnya Rasulullah, juga belajar dari sahabatnya atau temannya yang bernama Asma bintu Umais, yang kelak akan jadi istri dari suaminya juga, yaitu istrinya Ali bin Abi Thalib. Apa pelajarannya di sini? Ternyata yang membentuk Fatimah bukan cuma taklim bersama Nabi, tapi juga pertemanan dengan Asma bintu Umais. Itu pentingnya berteman, itu pentingnya punya circle, itu pentingnya menjaga dan merawat pertemanan yang baik.